Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Septiawati dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas fikih ibadah. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum. Hukum dalam Islam itu adalah suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur perbuatan manusia, baik itu berupa perintah, larangan, pilihan, atau ketetapan tertentu. Sumber utama hukum Islam itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun ijma' dan qiyas tetapi hanya digunakan apabila tidak ada ketentuan yang tegas dalam Al-Quran dan juga hadis. Secara umum, hukum itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama hukum taklifi dan yang kedua hukum wad'i. Hukum taklifi itu adalah hukum yang secara langsung memberikan tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau bahkan memilih suatu keadaan. Hukum taklifi itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada wajib, yang kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh, dan yang terakhir ada mubah. Selanjutnya ada hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara suatu keadaan dengan keberlakuan hukum tertentu. Hukum wad'i itu meliputi yang pertama ada sebab. Sebab itu adalah sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menjadi dasar timbulnya suatu hukum. Yang kedua syarat. Syarat itu adalah suatu ketentuan yang harus terpenuhi dalam suatu ibadah agar ibadah tersebut dapat dibenarkan atau dapat dinyatakan sah. Yang ketiga mani. Mani itu adalah sesuatu yang menghalangi jalannya suatu hukum. Contohnya seperti haid yang menghalangi kewajiban sholat bagi para wanita. Yang keempat ada sah. Sah itu adalah keadaan di mana suatu ibadah itu telah terpenuhi rukun dan syaratnya, sehingga ibadah tersebut dapat dinyatakan sah. Yang kelima ada batal atau fasid. Batal atau fasid ini adalah suatu keadaan di mana suatu ibadah itu tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka ibadah tersebut tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat dinyatakan sah. Yang keenam ada azimah. Azimah itu adalah hukum yang berlaku secara normal, tapi tanpa adanya uzur. Yang terakhir ada rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan yang diberikan oleh syariat dalam keadaan atau kondisi tertentu. Contohnya seperti seorang musafir yang dibolehkan untuk mengqashar sholatnya. Adapun wajib yang terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama wajib ain dan yang kedua wajib kifayah. Wajib ain itu adalah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim. Contohnya seperti sholat. Sedangkan wajib kifayah itu adalah wajib yang cukup dilakukan oleh sebagian umat muslim. Contohnya seperti mengurusi jenazah. Adapun sunnah yang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama sunnah muqaddah, yang kedua sunnah ghairu muqaddah, dan yang ketiga sunnah zawaid. Sunnah muqaddah itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah ghairu muqaddah itu adalah sunnah yang juga dianjurkan namun tidak selalu dilakukan oleh Rasulullah. Yang terakhir sunnah zawaid. Sunnah zawaid itu adalah kebiasaan Nabi Muhammad. Nah, selain wajib dan sunnah itu, adapun haram yang terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama haram li dzatihi, yang kedua haram li ghairihi. Haram li dzatihi itu adalah keharaman yang terjadi karena zat itu sendiri. Contohnya seperti daging babi.
Sedangkan haram li ghairihi itu adalah keharaman yang terjadi karena faktor luar. Contohnya seperti daging sapi hasil mencuri. Nah, daging sapi itu umumnya halal, tetapi karena daging sapi itu hasil mencuri, maka daging sapi tersebut menjadi haram. Nah, mungkin dengan mengetahui hukum-hukum yang ada, umat muslim itu dapat membedakan mana atau dapat mengetahui mana yang wajib dilakukan, wajib ditinggalkan, dan perbuatan mana yang mendapatkan keringanan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.